Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang siapa kamu di kehidupan sebelumnya. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy! Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Oke, untuk pilih kartu buat kamu yang memilih pile nomor 1 ya, pile nomor 1. Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Ini adalah sebuah past life ya, ini adalah sebuah past life regression. Jadi manusia itu kita hidup berkali-kali ya. Kalau misalnya kamu tidak percaya tentang reinkarnasi, it's okay, kamu bisa skip video ini. Ini buat kamu yang memang mempercayai reinkarnasi. Jadi sudah banyak, bahkan mungkin bukan hanya sekedar puluhan kehidupan, tapi ratusan dan bahkan ribuan kehidupan dengan cerita yang berbeda-beda ya. Dengan cerita yang berbeda-beda, terus kemudian lahir di keluarga dan situasi yang berbeda-beda, dan tentu saja pelajarannya pun berbeda-beda ya, karena memang ya seperti itulah kehidupan. Dan buat kamu yang memilih pile number 1, siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Oke. Dan ini yang dibaca oleh tarot adalah hanyalah salah satu saja ya, hanyalah salah satu kehidupan saja. Oke. Di sebuah kehidupan ini untuk masanya ini tidak tahu ini entah di tahun berapa ya. Tahun berapa, tapi masa-masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan kayak masa-masa yang masih orang banyak tuh masih perang gitu ya. Zaman orang itu masih berantem itu masih sah-sah aja gitu, hukum rimba ya. Ini di sebuah Bunda nggak tahu nih, karena ini lokasinya atau background lokasinya adalah di sebuah kayak semacam samudra gitu ya. Bisa jadi Atlantis ya, bisa jadi maybe, mungkin saja. Atau kalau misalnya enggak, ini di sebuah negara yang banyak banget lautnya. Atlantis itu apakah beneran ada, Bunda? I think so. Bunda rasa sih seperti itu, kan ada banyak bukti-bukti saintifik yang menggambarkan bahwa dulu tuh memang pernah ada gitu loh sebuah negara dengan ciri-ciri yang seperti Atlantis. Dan ingat ya bahwa bumi pun itu berevolusi dengan entah berkali-kali ya banjir Nabi Nuh. Bahkan sebelum banjir Nabi Nuh itu juga pernah terjadi yang mirip-mirip ya kiamat gitu, yang memusnahkan hampir seluruh kehidupan ya. Pernah terjadi. Tapi ini di negara atau di sebuah wilayah yang banyak lautnya. Seperti ini di Indonesia juga bisa ya. Yang banyak lautnya itu mana lagi ya, negara-negara yang banyak lautnya ya, saya rasa mungkin negara yang banyak lautnya itu Indonesia ya, maybe ya, negara-negara kepulauan gitu. Filipina juga bisa ya. Atlantis, Filipina, Indonesia. Barangkali mungkin ini paling kuatnya mungkin Indonesia karena kamu terlahir kembali di negara ini. Dan siapakah kamu? Kamu adalah seorang orang tua ya, maksudnya kamu punya anak gitu. Kamu punya anak, punya cucu ya, jadi meninggalnya pun di usia tua. Bunda akan lihat ya, punya anak, punya cucu. Tunggu dulu sebentar. Punya anak, punya cucu, Bunda akan lihat apakah kamu adalah seorang laki-laki atau perempuan. Karena bisa jadi kalau misalnya di kehidupan sekarang kamu laki-laki, di kehidupan masa lalu tuh bisa perempuan loh. Karena energi feminin dan maskulin semuanya ada di dalam diri kita. Hanya saja di kehidupan saat ini mana yang lebih dominan. Kamu seorang laki-laki ya. Di kehidupan yang dulu kamu adalah seorang laki-laki. Dan kamu adalah seseorang yang punya bertugas kayak di sebuah instansi resmi pada saat itu, tentu saja instansi resmi yang nggak tahu, mungkin kamu adalah
pejabat kota, mungkin kamu adalah seorang pimpinan tentara atau seorang penegak hukum ya. Di kehidupan masa lalu kamu adalah sosok laki-laki yang seperti ini. Dan pelajaran hanya saja pada waktu itu ya, pada masa kehidupan yang dulu itu, kamu adalah oh iya, oke, Bunda mulai bisa ngebaca. Bunda mulai bisa ngebaca. Wow. Mhm. Aneh nih, ini agak perpaduan yang sedikit aneh. Ya, perpaduan sedikit aneh karena pada masa itu kamu bekerja di sebuah instansi resmi ya, artinya kamu adalah seseorang yang educated, ya dong gitu ya. Kalau nggak educated nggak bisa menduduki satu menduduki jabatan penting gitu. Mmm, Kamu cukup dihormati ya, punya reputasi yang baik. Hanya karena sesuatu hal ya, ini kamu punya affair ya, kamu punya affair. Jadi selain, punya pasangan sah, kamu punya affair dengan seseorang. Anehnya gini, kamu adalah seseorang yang beredukasi, tapi kamu punya kemampuan kayak kemampuan magic-magic gitu ya, kemampuan magic atau kamu menyukai hal-hal yang magic. Kamu menyukai hal-hal yang berbau-bau magic ya. Kamu menyukai, ya kayak gitu, kamu menyukai hal-hal yang mistis gitu ya. Oh iya, oke, ini cocok banget karena, keyakinan kamu waktu itu adalah keyakinan-keyakinan mistis atau kamu sangat percaya pada semesta. Jadi kamu kayak apa ya, kayak misalnya kamu mempercayai, oh ada bintang jatuh atau apa. Nah, seperti itu dan itu mungkin saat ini, di dalam kehidupanmu yang sekarang, kamu pun menyukai hal-hal yang seperti itu. Mistis itu nggak selalu kayak sihir atau apa, tapi waktu itu iya, ini kamu mempercayai hal seperti itu. Jadi untuk kehidupan sekarang pun kamu sangat mempercayai hal-hal yang di luar dari logika, di luar dari hal-hal yang masuk akal. Ya, oke. Ada sesuatu terjadi, ada sesuatu yang sedikit mungkin shocking gitu ya pada masa itu. Ada something, ada something. Oke. Kamu punya affair dengan seorang perempuan yang sederhana atau ya sederhana ya ininya. Maksudnya kamu kan dari kalangan terpandang nih. Tapi waktu itu kamu punya affair dengan seorang wanita yang biasa-biasa saja, yang pekerjaannya wanita ini bekerja keras ya, yang pekerjaannya juga biasa saja, enggak banget lah gitu ya. Punya affair. Jadi selain, kamu punya pasangan sah, karena kamu ternyata tidak mencintai pasangan sah kamu, kamu justru mencintai orang lain ya. Namun sesuatu terjadi pada waktu itu ya, eee, mungkin karena sesuatu hal kemudian pada zaman itu yang namanya affair itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan ya. Jadi pada waktu itu affair kamu ketahuan nih, perselingkuhan kamu ketahuan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kamu dicopot dari jabatan atau dicopot dari kedudukan kamu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kamu jatuh dalam yang namanya kemiskinan ya pada waktu itu, oke. Jatuh pada masa-masa kemiskinan. Oke, tapi kamu, eee, mendapatkan ya, kamu bersatu dengan wanita yang kamu cintai. Dan itu terjadi di masa tua ya. Terjadinya di masa tua, justru setelah anak-anak kamu sudah besar, terus kemudian kamu bahkan punya cucu, kamu kemudian mengalami sebuah cinta yang kamu tidak pernah alami sebelumnya ya. Karena ya biasalah keluarga orang-orang terpandang itu kan pada zaman itu suka nyebelin ya. Dan kamu jenuh gitu dengan kehidupan yang sepertinya munafik pada masa itu. Jadi kamu tertarik pada seorang wanita yang sederhana dan something happen. Ketika semuanya terbongkar, kamu punya yang namanya reputasi kamu sebagai seorang pria baik-baik. Tapi ini bukan hanya sekedar affair, ada sesuatu kejadian yang lainnya lagi ya. Ada sesuatu kejadian lainnya lagi yang merusak reputasi kamu. Kamu entah difitnah sama orang atau bagaimana, ya. Dan itu dikerjakan oleh istri sendiri ya, oleh pasangan kamu sendiri. Dan akibatnya apa? Kamu jatuh pada sebuah kemiskinan. Ya, secara cinta bahagia, tapi secara materi kamu mengalami yang namanya kemiskinan.
Dan kebahagiaan cinta ini dapat ketika masa tua kamu ya. Ketika masa muda kamu tidak mengalami yang namanya kebahagiaan cinta, sekalipun kamu menikah, punya istri dan punya anak-anak. Tidak ada yang namanya kebahagiaan cinta. Jadi kayak semacam menjalani saja kehidupan ini. Oke, lalu pelajaran apakah yang dibawa di kehidupan selanjutnya? Ini penting. Penting banget. Pelajaran apa yang dibawa dari kehidupan sebelumnya dan dibawa mungkin saat ini menjadi misi atau menjadi pelajaran buat kamu? Pelajarannya adalah kekuasaan. Jadi begini, oke, Bunda rasa Bunda tahu nih. Kalau misalnya saat ini kamu menduduki sebuah jabatan penting ya, maka ada sebuah pelajaran yang kamu mesti selesaikan adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menjadi sombong atau jumawa. Mentang-mentang kamu punya jabatan ya, lalu kamu menjadi sombong. Itu pelajarannya. Dan pelajaran yang lainnya, kalau misalnya kamu tidak memiliki sebuah jabatan penting saat ini. Pelajarannya adalah bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu sendiri sekalipun kamu bukanlah siapa-siapa. Ya, sekalipun mungkin kamu tidak memiliki jabatan, sekalipun kamu tidak memiliki satu kedudukan tidak terpandang apa segala macam, kamu belajar untuk menerima dan menyayangi dirimu sendiri yang bukan siapa-siapa dengan segala macam hal yang dipretelin itu tadi ya. Dan ini pun ada satu trauma yang mesti diselesaikan juga di kehidupan saat ini, yaitu kehilangan reputasi. Jadi kehidupan sekarang mungkin kamu merasa kayak reputasi, nama baik itu penting banget. Kalau misalnya ada orang yang menfitnah kamu tuh udah rasanya kayak mau ngebunuh dia gitu ya. Dan ini sebuah pelajaran bagaimana berdamai dengan sebuah reputasi yang sudah hilang. Bagaimana berdamai dengan diri kamu yang mungkin bukan siapa-siapa ya. Itu pelajaran penting. Lalu apa yang terjadi? Kematian. Kematian pada masa itu kematiannya karena kedinginan. Iya, bisa. Mati kedinginan bisa ya Bunda ya? Bisa, banyak ya orang mati kedinginan. Jadi kalau, ini sampai sekarang pun tuh masih banyak terjadi ya, kayak misalnya di negara-negara yang mereka punya 4 musim, kalau musim dingin tuh ada namanya flu dingin ya. Dan flu dingin itu bisa menyebabkan kematian, ya. Dan itu pun terjadi pada masa ketika kamu di kehidupan sebelumnya ya. Jadi kedinginan terus kemudian mati begitu aja. Matinya singkat, meninggalnya singkat mati. Nanti ada yang marah lagi ya. Meninggalnya singkat, cepat gitu, mendadak ya. Tidur, tahu-tahu pagi-pagi udah ditemukan sudah kaku. Ya. Tapi so far kamu meninggalnya bahagia nih. Kenapa? Karena kamu didampingi oleh seseorang yang kamu cintai. Sekalipun secara finansial menyedihkan. Tapi jadi gini ya. Kehidupan itu seperti sebuah pilihan, kayaknya seolah-olah kamu tuh nggak bisa memiliki kedua-duanya. Jadi kayak sebuah pilihan, mau memilih uang yang banyak, harta yang banyak, atau memilih cinta. Jadi seolah-olah seperti itu dan barangkali di kehidupan saat ini kamu pun mengalaminya. Kalau kamu memilih cinta dan ya udah secara perekonomian, secara finansial kamu tuh struggle ya, atau mesti berjuang keras. Tapi kalau kamu memilih harta, secara cinta pincang nih, kamu jadi tuna asmara di sini ya. Oke. Dan kamu yang mengalami hal ini ciri-cirinya adalah ya karmanya atau sesuatu yang kamu bawa adalah ciri-cirinya bisa jadi kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu saat ini ya, salah satu ciri-cirinya. Bisa jadi kamu tidak bahagia, lalu kemudian ya mostly akan menjalani dengan cerita yang hampir mirip ya. Lalu kemudian kamu jatuh cinta dengan seseorang yang lain. Atau kalau nggak bisa kebalikannya. Pasangan kamu yang tidak bahagia lalu dia jatuh cinta dengan seseorang yang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri yang terjadi saat ini ya. Maksudnya terjadi saat ini kurang lebih mostly sih orang tuh biasanya mengulang-ulang ya. Dan kalau misalnya ingin ini tidak terjadi lagi di kehidupan masa depan dan mesti menyelesaikan PR dan pelajaran. PR kamu sudah jelas di sini adalah kekuasaan. Yang kedua, menyembuhkan trauma akan kehilangan reputasi atau kehilangan status. Kehilangan status bagaimana? Bisa jadi di kehidupan sekarang kamu adalah janda atau duda atau bahkan jomblo akut. Itu kan status ya.
yang dipandang rendah oleh masyarakat sekarang atau dipandang remeh, kasihan deh lu jomblo gitu ya. Nah, PR-nya adalah ya mengatasi trauma itu, menerima semuanya, dipanggil jomblo ya udah nggak apa-apa, dipanggil janda, dipanggil duda ya. Nggak apa-apa, beberapa orang kan suka meremehkan status janda ya. Dan itu merupakan satu PR gitu buat kamu. Oke, well kurang lebih seperti itu buat kamu yang memilih file. Oh ya, Bunda mau tarik dulu ya ciri-ciri kamu, sifat kamu di masa lalu. Ini Bunda rasa masih relevan sampai sekarang. Ya, masih ada di diri kamu untuk sifat-sifat karena sifat itu memori ya. Memori di kesadaran, di DNA juga ya. Untuk sifat-sifat biasanya masih ke bawah di kehidupan sekarang. Ini membantu untuk mengenali apakah kartu ini memang past life ini memang adalah diri kamu. Ya, waktu itu kamu adalah seseorang yang kaya ya secara materi ya sebelum ada kejatuhan reputasi, sebelum difitnah sama orang pada waktu itu kamu ada seseorang yang sukses. Kalau misalnya ini adalah kamu, berarti di dalam darah kamu punya potensi untuk menjadi sukses, kaya raya, tajir, melintir, kiwir-kiwir ya. Kamu punya potensi untuk itu. Kamu adalah seseorang yang sensitif ya, protektif kalau sama pasangan, penuh belas kasihan ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak balance gitu, kamu biasanya cemburuan ya, pesimis, gampang terluka. Dan kalau terluka tuh udah dramatis, main drama Korea deh. Berlebih-lebihan gitu. Ini sifat-sifat kamu. Oh, oke. Kamu suka stalking ya? Suka stalking. Suka ya minimal sama orang yang kamu sayang, ke orang kamu cinta, kamu suka stalking. Ngepoin, kepo gitu kamu orangnya kepo. Kamu punya banyak teman ya. Di kehidupan sekarang pun ini ciri-cirinya adalah kamu punya banyak teman. Oke. Punya banyak sahabat, punya banyak teman, punya banyak sahabat. Kamu adalah seseorang yang suka buru-buru mengambil keputusan, gak sabaran. Ya. Dan sangat suka mengambil peluang. Itu adalah sifat-sifat kamu di masa lalu yang mungkin saja masih relevan di kehidupan sekarang yang masih menjadi sifat-sifat kamu saat ini. Membantu untuk mengenali, oke? Well, kurang lebih seperti itu, namun perlu disadari bahwa siapapun diri kamu di kehidupan sebelumnya, kamu di kehidupan sekarang adalah sosok yang sama sekali baru, oke? Bunda mau lanjut ke buat kamu yang memilih pile number 2. Pile number 2. Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Buat kamu yang memilih pile number 2, siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Wait. Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Bunda mau giniin aja deh. H. Oke, hu. Kamu di kehidupan sebelumnya. Wow. Oke. Waduh. Ini nomor 2. Gini amat. It's okay. Ya, kita namanya juga melalui berbagai seri kehidupan ya. Tapi jangan diplot bahwa kamu yang sekarang mostly akan mengalami hal yang sama. Enggak selalu. Wow. Ini time frame-nya di Eropa. Di Eropa sebelah utara. Selatan, Eropa Selatan. Eropa sebelah selatan ya. Timeline-nya oke, Middle Ages ya. Middle Age, awal-awal Middle Age. Middle Age itu sekitar tahun-tahun 1400 sampai 1500 gitu, berarti wow, 600 sampai 500 tahun yang lalu ya. Lama banget. Oke. Berarti ini bisa jadi ini bukan
Bukan pas live kamu yang terdekat ya. Biasanya nggak selama itu, tapi bisa juga lama sih. Sebentar ya, itu banyak rame. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk. Oke. Ya, kadang-kadang memang ada jiwa-jiwa yang sulit menyeberang ya. Sulit menyeberang ke alam cahaya untuk dilahirkan kembali. Kenapa? Bisa sih, ini bisa bisa terjebak di bumi selama ratusan tahun bisa aja sih. Kenapa? Apa yang menyebabkan sebuah jiwa itu nggak bisa langsung pergi ke alam cahaya karena kemelekatan. Melekat terhadap dunia, ya. Melekat terhadap dunia itu masih nggak rela untuk mati, gitu ya. Masih nggak rela untuk mati atau mati kaget biasanya seperti itu. Nah, itu masih ada biasanya sampai lama. Oke, ini di Eropa sebelah utara. Dan siapakah kamu? Kamu adalah orang terkenal ya, guru atau idola. Pokoknya kamu disukain oleh banyak orang. Ya. Dan ini kamu punya pasangan. Kamu punya pasangan. Kamu punya pasangan. Wow. Kamu hidup di sebuah negara yang memiliki gunung berapi. Eropa yang memiliki gunung berapi. Di mana ya? Eropa yang memiliki gunung berapi. Ini sekitar-kitar Itali, Prancis, terus kemudian Portugis, Turki Barat bisa banget ya. Dan ini ciri-cirinya di kamu adalah kamu suka keju. Suka banget sama keju, susu keju, ya semacam itu. Ya gimana makanannya? Makanannya ya susu keju. Kamu menyukai makanan-makanan seperti itu karena itu adalah makanan yang akrab dengan kamu di kehidupan sebelumnya. Oke, Bunda akan tarik. Apakah kamu seorang laki-laki atau seorang perempuan pada masa itu? Bisa kebalik ya, misalnya kamu sekarang laki-laki, di kehidupan sebelumnya itu bisa jadi perempuan loh. Ya, karena memang nggak selalu. Oke. Touch. Oke. Oke. Courtship. Kamu adalah seorang laki-laki ya? Kamu adalah seorang pria di kehidupan masa lalu. Oke. Kamu punya seorang istri seumuran, punya istri seumuran, tapi kalian berpisah. LDR, jaraknya berpisah. Ya, karena memang sepertinya ini mungkin karena pekerjaan kamu ya. Kamu adalah seorang idola yang suka berpindah-pindah gitu ya. Maksudnya suka keliling lah ya. Suka keliling, jadi terpisah gitu dengan istri ya. Istri menunggu di rumah dengan setia. Oke. Jadi kamu adalah ini bisa jadi kamu adalah seorang aktor atau penyanyi, intinya kayak gitu. Idola lah ya. Performer, aktor, penyanyi, idola waktu itu ya. Eee, dan ya seperti biasa namanya juga idola ya, orang terkenal. Pasti punya pacar ya. Jadi selain pasangan sah, kamu punya pacar. Ya namanya digila-gilain sama orang, gila gila gitu. Jadi digila-gilain. Maksudnya orang tuh banyak tergila-gila sama kamu, mereka suka memberikan kamu hadiah ya. Jadi di kehidupan masa lalu kamu adalah seseorang yang ya seperti ini. Sampai suatu saat kamu jatuh cinta pada seorang wanita. Entah gimana kamu yang biasanya pada waktu itu ya, pada waktu kamu ada seorang player, playboy kayak gitu-gitu, kamu jatuh cinta sama seorang wanita. Kamu suka terbayang-bayang, kepikiran terus, dan kamu pacaran gitu sama perempuan ini. Sama wanita lain ini ya. Oke. Tapi apa yang terjadi? Orang yang kamu cintai atau orang yang kamu sayangi itu mengkhianati kamu. Ya, pada saat kamu sudah memberikan semuanya, pada saat kamu sudah berkorban, pada saat kamu udah ngebucin sama dia. Bayangin, ini idola loh ya. Kamu adalah orang terkenal, tapi kamu ngebucin gitu sama orang lain ya. Udah ngebucin, sudah menyerahkan seluruh hidup kamu ya. Jiwa raga, jiwa raga kamu pun tuh kamu berikan kepada dia. Dia ninggalin kamu. Aduh, jeru. Sakit banget ditinggal pas sayang-sayangnya. Ini sakit banget. Dan apa akibatnya buat kamu?
Akibatnya adalah sampai kamu hampir gila. Iya, ada mental illness. Hampir gila. Kamu jadi marah-marah. Kamu jadi gampang histeris ya. Kamu jadi intinya kamu jadi seseorang yang aduh, seorang yang aneh, emosional, aneh banget lah. Ya, karena ada banyak luka itu tadi ya, luka yang kamu kayak udah habis-habisan gitu loh ya sama dia ya. Padahal istri menunggu di rumah ya. Tapi kamu bisa gila oleh seseorang yang ya gimana ya, seseorang yang baru gitu, baru kamu kenal ya. Ya, dan ya sudah gitu. Ini benar-benar menjadi kayak setengah gila gitu ya, setengah gila dan meninggalnya efeknya apa? Efek yang paling parah adalah bunuh diri. Ya, efek yang paling parah. Jadi kematian kamu di kehidupan sebelumnya adalah bunuh diri. Makanya oke, jadi Bunda tahu kenapa ini bisa lama banget sampai beratus-ratus tahun terjebak di bumi karena matinya bunuh diri ya. Jadi susah menyeberang ke cahaya. Setelah menyeberang ke cahaya, setelah dia melepaskan semuanya, kemelekatannya baru kemudian dia terlahir kembali menjadi diri kamu ya. Oke. Kurang lebih ceritanya seperti itu, a little bit tragic ya. Agak sedikit tragis. Bahkan sampai kamu mati pun kamu tidak bertemu dengan istri kamu ya. Kamu tidak bertemu ya, istri kamu hanya mendadak saja mendapatkan kabar bahwa ternyata kamu sudah melakukan bunuh diri dan nggak tahu kenapa gitu loh. Bunuh dirinya kenapa? Istri kamu tidak tahu apa-apa gitu. Ya, that's life. Kehidupan pada waktu itu, pada masa itu ya. Dan ciri-ciri kamu yang saat ini di kehidupan sekarang, oke Bunda mau lihat ya. Ini sifat-sifat kamu di kehidupan sebelumnya dan mungkin masih ada di dalam diri kamu. Ya, ini luka yang di bawah atau trauma atau pelajaran karena dari kehidupan masa lalu ada pelajaran yang dibawa sampai sekarang. Traumanya adalah menyembuhkan beban-beban emosi ya. Jadi ya mungkin beberapa dari kamu sampai saat ini pun kamu masih merasa kayak gampang marah, gampang sedih, mood swing kayak gitu ya. Nah ini pelajaran yang kamu mesti selesaikan, mesti banyak memori-memori negatif yang perlu dibersihkan. Dan pelajaran yang mesti diselesaikan di kehidupan saat ini adalah memaafkan. Ya, ada yang marah-marah dulu sama Bunda. Enak aja nyuruh-nyuruh orang memaafkan. Aduh, kamu tidak tahu ya, memaafkan itu akan mengundang banyak energi negatif lainnya datang dalam kehidupan kita. Iya. Dan memaafkan itu membuat peristiwa yang serupa terulang kembali. Jadi pelajarannya adalah memaafkan. Mungkin saja di kehidupan saat ini kamu pun juga nanti udah berkorban mati-matian ya. Tapi kamu nanti ditinggal begitu aja di ghosting gitu ya. Memaafkan. PR-nya adalah memaafkan dan mengobati emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kamu ya. Itu adalah PR yang mesti diselesaikan di kehidupan saat ini. Dan sifat kamu di masa lalu ya, yang masih relevan di kehidupan saat ini. Sifat kamu di masa lalu, yang masih relevan di kehidupan saat ini. Ya ini pekerjaannya pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan biasa. Jadi kamu pun di kehidupan saat ini mungkin pekerjaan kamu juga pekerjaan yang biasa. Kan ada yang pekerjaan yang aneh-aneh ya. Ya YouTuber gitu, YouTuber itu kan pekerjaan aneh ya. Oke, kamu adalah seseorang yang protektif, kamu sensitif orangnya, penuh belas kasihan. Ya, tapi kalau misalnya kamu lagi nggak balance, kamu kadang cemburu, kadang kamu ribet gitu, ribet artinya nanyain, "Honey, sayang, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa?" Bisa dijadiin lagu. Gitu ya. Dan gampang terluka ya karena masih banyak beban emosional bahkan yang dibawa dari kehidupan di masa lalu ya. Gampang terluka. Jadi ada kenapa itu kamu udah kerasa sakit, gampang sekali terluka. Ya, kamu mudah sekali terjebak di emosi-emosi rendah ya, seperti kayak
marah, ketakutan, malu, cemburu, ya, banyak terjebak di emosi-emosi yang negatif. Memang PR-nya itu sih, memang PR-nya membersihkan diri dari emosi negatif, PR-nya itu. Kamu di masa lalu kamu adalah seseorang yang langsing ya? Ya iyalah gitu loh, idola gitu ya. Kamu adalah seorang yang terkenal, jadi badan kamu bagus gitu di masa yang di kehidupan sebelumnya. Oke. Dan kamu menyukai hal-hal yang berbeda. Kamu tertarik pada hal-hal yang baru. Kamu menyukai hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru ya. Kurang lebih seperti itu sih. Buat kamu memilih pile nomor 2. Nggak harus ya. Jadi orang tuh suka berpikir bahwa kehidupan di masa lalu seperti itu, dan di kehidupan sekarang ini cenderung akan terulang lagi. Belum tentu. Jangan ngeplot kehidupan masa lalu ke kehidupan kamu sekarang. Artinya kalau misalnya di masa lalu kamu bunuh diri, dan di sini pun bunuh diri juga. Enggak, no. Bukan seperti itu sayang. Jangan dimaknai seperti itu. Yang perlu diambil adalah pelajaran atau tugasnya di kehidupan masa lalu. Tadi Bunda udah mention. Tugas atau yang harus kamu selesaikan di kehidupan sekarang itu apa. Ya, supaya di kehidupan selanjutnya kamu bisa terlahir lebih baik. Ya, jadi hidupnya nggak berkele-berkele amat gitu ya. Kurang lebih seperti itu kesayangan. Bunda akan bergerak untuk kamu yang memilih pile number 3, pile nomor 3. Ya, ini dari tadi ini semuanya laki-laki ya. Oke, berarti banyak divine maskulin di sini. Oke, buat kamu memilih pile nomor 3, siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? 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 Bentar ya. Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Agak lama banget sih Bunda, lama banget Bunda. Iya. Ada yang marah. Wow. Wah, kamu di kehidupan sebelumnya kamu adalah royal family ya, bangsawan. Bangsawan itu keluarga, saudara kerajaan, atau bahkan raja, ratu, kayak semacam itu. Atau bangsawan tuan tanah kayak gitu ya, di kehidupan sebelumnya kamu, oke. Ya. Mhm. Ini lokasinya nih kok susah-susah amat ya. Ini lokasinya sekarang ini udah nggak ada lagi. Ya. Jadi ini di sebuah lokasi yang sekarang tidak ada lagi. Ya, karena apa? Mungkin udah bergeser untuk apa namanya tektonik ya. Pergeseran lempengan tanah sudah bergeser. Tapi ini kamu hidup, kamu adalah royal family, keluarga raja atau ratu. Iya. Tapi ini saya lihat kamu adalah seorang teman dari raja atau teman dari ratu ya. Kita lihat dulu. Kamu perempuan atau laki-laki? Time frame-nya di Amerika perang sipil. Tapi bukan Amerika. Time frame atau waktunya. Sebentar ya Bunda tarik. Oke, ini tahun 1800-an ya. 1800 sekian. Jadi ini belum terlalu lama juga ya, 200 tahunan. Saya rasa ini adalah kehidupan masa lalu past life yang terdekat dengan kamu ya. Oke. Oh, wait. Sepertinya Bunda tahu nih. Wow, judication. Wow. Iya.
Kamu adalah hidup dalam sebuah komunitas. Oke, oke, oke. Jadi gini, Bunda mulai paham. Bunda mau tarik kartu lagi, karena ini belum ketahuan apakah perempuan atau laki-laki. Apakah ini perempuan atau laki-laki? Oke. Apakah perempuan atau laki-laki? Great fortune, keberuntungan yang besar. Ya. Oke, laki-laki. Ini semuanya laki-laki. Ya, nggak apa-apa. Sekalipun di kehidupan sekarang kamu perempuan, jadi di kehidupan sebelumnya kamu adalah seorang laki-laki. Kamu adalah seorang laki-laki yang berasal dari rakyat jelata. Keluarga biasa saja. Ya. Hidup masa kecil lumayan sulit, kamu pernah nyuri, pernah jadi copet. Kehidupan buruh ya. Ya. Tapi sesuatu terjadi ya, ada sebuah keberuntungan nggak tahu bagaimana. Intinya kamu bisa kenal atau bisa dekat dengan royal family. Ya. Kamu bisa pindah ke istana. Sebuah kehidupan ini penuh keberuntungan ya, sebuah keberuntungan ya. Jadi kamu dekat dengan keluarga raja, keluarga putri, entah kenapa, karena kamu pintar. Ya. Kamu sangat pintar, kamu sangat cerdas, dan kamu sangat charming atau menarik. Nah, di kehidupan masa lalu kamu dekat dengan putri raja atau ratu. Ini sepertinya ratu ya, atau putri raja ya. Tunggu ya. Oke. Distant relation. Illegitimate direct descendant. Oke. Jadi kamu berbuat jasa gitu terhadap kerajaan, kamu pun diangkat sebagai bangsawan, diangkat menjadi ningrat, dikasih title ya, dikasih gelar kebangsawanan ya. Jadi seperti itu, ada seperti itu. Tapi ya namanya orang dari bawah ya, merintis dari bawah karena kamu kan masa lalunya adalah rakyat jelata. Ketika kamu masuk ke dunia kebangsawanan, itu kamu dibully oleh orang banyak. Banyak yang tidak suka sama kamu karena kamu adalah seseorang yang beruntung, iya dong gitu loh, dari rakyat jelata, rakyat biasa aja. Tiba-tiba kamu bisa masuk ke kerajaan dan dapat gelar kebangsawanan ya, deket lagi sama keluarga raja gitu. Jadi banyak orang yang iri sama kamu. Kamu sering dibully, sering dikata-katain ya, dikata-katain deso gitu ya. Apa gimana? Pokoknya suka dibully lah ya sama mereka para ningrat itu. Dan ada sesuatu yang mungkin lebih, ini nggak tahu blessing atau kutukan atau gimana. Kamu jatuh cinta sama putri raja. Ya. Kamu jatuh cinta sama putri raja karena sering bareng-bareng. Ya, sering bareng-bareng, sering apa ya? No. Ini bukan putri. Ratu ya, ini bahkan ratu. Oke, kamu jatuh cinta sama istrinya raja. Iya, cari perkara ini. Kamu jatuh cinta pada seorang ratu karena kamu berteman sama dia ya. Jadi kamu berteman, kayak semacam jadi asistennya dia gitu loh. Wow. Dan ratu pun ini jatuh cinta sama kamu. Kalian saling jatuh cinta lah, beautiful love. Kalian saling jatuh cinta. Ya. Tapi lagi-lagi ya namanya zaman itu ya. Kalau misalnya kamu macarin ratu itu namanya cari mati gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat ketahuanlah, wow, menyebar menjadi sangat besar. Dan kamu ditangkap ya oleh raja. Ya iyalah gitu loh. Gangguin bini gue gitu. Kamu ditangkap, dimasukin penjara, dan ada pengadilan waktu zaman itu ya. Tahun 1800-an itu sudah ada pengadilan. 1800-an yang masih ada kerajaan ratu ini, ada kemungkinan kamu hidupnya di Eropa ya. Atau di mana ya? Di Indonesia juga bisa ya. Indonesia juga bisa ini. Untuk lokasi ini nggak ini ya. Oke, bisa nih di Indonesia ya. Karena kerajaannya sudah hilang. Ini lokasi di sebuah kerajaan yang sudah hilang. Kalau di Eropa kan kerajaannya masih ya.
Ini yang kerajaan-kerajaannya sudah hilang gitu, nggak tahu ya, di Indonesia itu mungkin kerajaan-kerajaan yang hilang tuh, kerajaan Pasundan itu sudah nggak ada, udah hilang gitu, terus kemudian, kerajaan di Kalimantan di mana tahun 1800-an, Sriwijaya, entah apa ya. Mana lagi ya kerajaan-kerajaan yang sudah hilang, kalau Inggris jelas nggak, Inggris masih. Ya intinya kerajaannya sudah hilang pada waktu itu, pada waktu sekarang. Oke lanjut. Jadi di sidang ya, di sidang kemudian masukin ke penjara. Dan, nah ini dia, yang menyedihkan adalah setelah dimasukin di penjara, disiksa sampai mati. Ya, jadi dimasukin penjara, disiksa, dipukul, diapain lah sampai babak belur, ya sebegitunya karena dendam pribadi raja. Ya, raja punya satu dendam kesumat. Ya, gimana kalah ganteng gitu rajanya. Rajanya kalah ganteng jadi dia dendam kesumat, dia marah banget. Jadi meninggalnya karena disiksa. Ya. Lalu pelajaran apa yang dibawa di kehidupan saat ini yang harus kamu selesaikan? Oke. Traumanya adalah verbal abuse atau psikologi abuse ya. Mental ya. Ada trauma dalam mental. Jadi kamu gampang down ini ya, relevansinya di kehidupan sekarang, kamu gampang banget down, gampang minder, gampang merasa kayak kecil hati ya karena sering dibully sebetulnya dan itu memorinya masih ada sampai sekarang. Nah, ini belajar untuk memiliki gambar diri yang baik ya. Gambar diri yang baik itu bagaimana? Memahami bahwa kamu tuh berharga, ya. Memahami bahwa kamu tuh istimewa, spesial, gitu. Pemulihan gambar diri. Lalu pelajarannya adalah passive conformity, merasa nyaman dalam segala keadaan apapun. Merasa nyaman aja. Banyak duit juga nyaman, enggak ada duit juga nyaman karena di kehidupan masa lalu kamu udah mengalami kedua-duanya. Pernah sengsara, pernah tajir melintir kibir-kibir. Iya, oke. Jadi kamu pernah mengalami kedua-duanya. Nah, ini pelajarannya adalah merasa nyaman dalam kondisi apapun. Iya. Jadi apapun kondisi kamu saat ini merasa nyamanlah, bahagia aja ya. Kurang lebih seperti itu pelajarannya di kehidupan saat ini. Dan Bunda mau tarik kira-kira sifat apa yang sampai sekarang masih relevan. Oh ya, ini sesuatu yang kamu mungkin bisa tarik di kehidupan sekarang adalah keberuntungan. Karena hoki kamu di kehidupan sebelumnya itu gede. Ya, tapi kan dibunuh Bunda. Ya, ya itu karena ya namanya juga ini ya, konsekuensi dari sebuah tindakan. Iya dong, gitu loh. Memilih sebuah tindakan ya pasti ada konsekuensinya. Gimana gitu loh. Tindakannya macarin ratu, macarin bininya raja, ya jelas aja gitu, oke. Cuma kamu bisa klaim, kamu bisa rasakan keberuntungan sekarang menyertai kamu ya. Dan hati-hati dalam bertindak tentu saja ya. Jangan melukai orang lain. Sifat yang mungkin saja masih terbawa ke dalam diri kamu di kehidupan sekarang adalah, oh wait, tunggu, belum, ntar dulu, ngocoknya belum sempurna. Oke. Relevansinya di kehidupan sekarang adalah kamu akan sukses di usia-usia pertengahan. Usia pertengahan itu 30-40. Sukses bener ini. Sama seperti diri kamu di kehidupan masa lalu. Sukses di umur-umur segitu. Iya, sifat yang sampai sekarang masih kerasa adalah kamu gampang mengasihani diri sendiri ya. Ya, itu tadi. Jadi misalnya diapain orang udah ngerasanya, aduh apalah aku ini, aku hanyalah seorang remahan rengginang gitu ya. Aku hanyalah seorang remahan Oreo yang diremet-remet gitu. Jadi ada semacam itu gitu ya, kamu gampang banget down. Dan ini mungkin sampai sekarang masih self pity itu kasihan ya gua gitu ya. Mengasihani diri sendiri. Tunggu ya. Jatuh. Lalu sifat apa lagi yang relevan sampai sekarang? Cara pakai baju kamu ini ya cukup santai sih ya karena
sekalipun di kehidupan masa lalu itu kamu bangsawan, tapi kan kamu pernah jadi rakyat jelata, jadi busana pun itu ya biasa aja gitu loh. Nggak yang gimana banget, nggak perlu yang mahal-mahal banget, segambreng mahalnya, nggak perlu gitu loh. Biasa aja. Di kehidupan masa lalu kamu punya tubuh yang kecil. Jadi nggak gagah-gagah amat. Punya tubuh yang kecil. Biasa aja. Tapi Ratu bisa jatuh cinta sama kamu. Ya karena kalian sering bersama sih. Sering spend time together ya. Sering menghabiskan waktu bersama-sama. Sekalipun tubuhnya kecil tapi keker ya. Di kehidupan masa lalu keker gitu. Bagus lah. Berotot ya. Ada ininya, ada roti sobeknya. Blenu gitu ya. Berotot. Keker gitu ya. Dan barangkali beberapa dari kamu masih memiliki tubuh yang bagus ya. Badan yang bagus ya. Maksudnya nggak kayak bunda lemak di mana-mana gitu. Beberapa dari kamu memiliki badan yang bagus sampai sekarang, oke? Well, kurang lebih ini buat kamu yang memilih pile number 3. But it's okay, bagaimanapun juga diri kamu yang dulu adalah bukan diri kamu yang sekarang, berbeda ya. Kehidupan kamu yang sekarang berbeda, kamu tidak harus menjalani kehidupan seperti past life kamu. Oke, ciptakanlah cerita sendiri ya. Hanya saja diselesaikan tadi PR-PR-nya, nyaman dalam kondisi apa saja. Dan PR yang lainnya adalah miliki gambar diri, pulihkan gambar diri yang bagus. Dibully yo wes ben karepmu. Dibully ya biarin aja, sok atuh sebodoh amat, sebodoh teng gitu ya. Oke, well kurang lebih ini buat kamu yang memilih PAL 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan resonate. Dan kalau misalnya resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar marimar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube ya. Live-nya di YouTube. Ada judulnya free reading ya sayangku, oke? Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Jadi begitu Bunda live, kamu udah langsung sat-sat, cat-cat, ditulis pertanyaan lengkap, data-data komplit semuanya ya, biar nggak salah jawab. Karena itu nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, kesayangan, aku mendoakan kamu di kehidupan yang sekarang bahagia. I love you, bye-bye.